Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi pertemuan 1 mengenai konsumsi dan investasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya, Apriani Purnamasari dengan 3 NIM akhir 349. Kemudian ada teman saya, Nikentri Hidayati dengan 3 NIM akhir 333, Umi Kulsum Okta dengan 3 NIM akhir 345, Syairamai dengan 3 NIM akhir 348, dan Ismailiatus dengan 3 NIM akhir 368. Baik, untuk materi yang pertama mengenai definisi investasi. Investasi adalah penanaman modal atau penggunaan sumber daya, biasanya berupa uang pada suatu aset atau kegiatan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, investasi dapat berupa pembelian saham, obligasi, properti, aset produktif, atau penanaman modal pada sektor real seperti usaha dan industri. Sedangkan dalam konteks pemerintah, investasi juga bisa berarti penempatan dana pada proyek-proyek infrastruktur, perusahaan negara, atau pembelian surat berharga guna mendukung pembangunan nasional dan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang. Selanjutnya adalah tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama adalah mendapatkan keuntungan atau return. Tujuan utama investasi adalah memperoleh penghasilan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun capital gain dari peningkatan nilai aset. Yang kedua adalah meningkatkan nilai aset. Investasi dilakukan untuk mengembangkan aset dan meningkatkan kekayaan bersih seiring waktu. Yang ketiga adalah menjaga nilai kekayaan dan inflasi. Investasi membantu melindungi nilai kekayaan dari penurunan daya beli akibat inflasi. Yang keempat adalah mempersiapkan kebutuhan masa depan. Contohnya seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau pembelian aset di masa mendatang. Yang kelima adalah diversifikasi dan manajemen risiko. Investasi pada berbagai jenis instrumen bisa mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian pasar. Yang selanjutnya adalah definisi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau pemerintah untuk menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup, baik kehidupan sehari-hari maupun jangka panjang. Dalam konteks ekonomi, konsumsi merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik bruto, yang mencerminkan besarnya pengeluaran masyarakat terhadap barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar. Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan agar dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Konsumsi barang dan jasa tertentu bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kenyamanan, misalnya melalui penggunaan teknologi, hiburan, atau rekreasi. Yang ketiga adalah memperoleh kepuasan atau utility. Konsumen melakukan konsumsi untuk memperoleh kepuasan dari penggunaan barang atau jasa. Dalam teori ekonomi, ini dikenal sebagai utilitas. Yang keempat adalah mendukung aktivitas ekonomi. Konsumsi mendorong permintaan terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya merangsang produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian dari saya, materi presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor dari pengambilan keputusan investasi. Jadi setiap investor itu perlu pasti memiliki latar belakang dan juga kebutuhan yang berbeda. Sehingga ada beberapa hal penting yang perlu mereka pertimbangkan sebelum berinvestasi. Kayak misalnya yang pertama ada tujuan investasi. Apakah investasinya ini ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Tujuan ini nanti yang akan menentukan jenis instrumen yang akan dipilih. Untuk yang kedua, faktor yang kedua ada profil risiko investor. Investor yang konservatif pasti akan memilih investasi yang risikonya cenderung rendah, seperti misalnya deposito atau obligasi, sementara investor yang agresif cenderung memilih saham atau instrumen yang berisiko tinggi. Untuk yang ketiga yaitu ada return yang diharapkan. Jadi investor itu biasanya memiliki target keuntungan tertentu yang nantinya akan mempengaruhi pilihan investasi mereka. Kemudian faktor yang keempat adalah likuiditas, yaitu seberapa cepat dan mudah sih suatu aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai tanpa penurunan nilai yang besar. Selain itu waktu investasi atau jangka waktu investasi itu juga penting, karena
Semakin panjang jangka waktunya, biasanya semakin besar pula potensi resiko dan juga returnnya. Dan terakhir yaitu kondisi ekonomi dan juga pasar, misalnya seperti inflasi, suku bunga, dan juga kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Itu juga turut mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan investasi. Nah, setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya, investor itu akan masuk ke proses pengambilan keputusan investasi. Nah, proses ini itu dimulai dari mereka menentukan tujuan investasi. Nah, lalu dilanjutkan dengan menganalisis profil risiko untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan mereka menanggung risiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian investor juga akan menganalisis instrumen investasi yang tersedia dan memilih instrumen yang paling sesuai. Setelah itu, mereka akan dilakukan alokasi aset, yaitu membagi dana ke dalam beberapa jenis investasi sesuai strategi yang telah dipilih. Nah, langkah berikutnya adalah memilih instrumen secara spesifik, misalnya memilih saham perusahaan tertentu atau reksadana tertentu. Nah, yang terakhir, proses investasi itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi investor itu harus yang namanya melakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan investasinya itu masih sesuai dengan tujuan awal mereka dan melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan. Jadi keputusan investasi itu bukan hanya soal memilih produk, tetapi juga melibatkan pemahaman menyeluruh tentang tujuan, risiko, dan juga strategi yang tepat yang mereka pilih untuk berinvestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian investasi langsung. Investasi langsung adalah kegiatan penanaman modal di mana investor memiliki aset atau bisnis secara langsung dan terlibat penuh dalam pengelolaannya. Investor bertanggung jawab atas pengembalian keputusan, pengawasan operasional, serta pengembangan bisnis tersebut. Jenis investasi ini memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena memiliki kontrol langsung terhadap aset yang diinvestasikan. Contohnya adalah investasi dalam bentuk properti, usaha sendiri, atau membeli saham perusahaan secara langsung dan aktif mengelolanya. Pengertian investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah penanaman modal melalui perantara atau pihak ketiga, di mana investor tidak memiliki aset secara langsung, melainkan menyerahkan pengelolaan investasi kepada manajer investasi atau lembaga keuangan. Investor hanya menempatkan dananya, sementara pengelolaan investasi dilakukan oleh pihak profesional. Keuntungan yang diperoleh investor berasal dari hasil pengelolaan dana tersebut. Contohnya adalah investasi dalam reksadana, dana pensiun, atau membeli saham melalui platform securities crowdfunding tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan bisnis secara langsung. Perbedaan investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dan tidak langsung adalah dua pendekatan yang berbeda dalam berinvestasi. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, kepemilikan aset. Investasi langsung, investor memiliki dan menguasai aset atau bisnis secara langsung. Sedangkan investasi tidak langsung, investor tidak memiliki aset secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga seperti manajer investasi. Yang kedua, kendali pengelolaan. Investasi langsung, investor mengelola sendiri aset atau bisnis termasuk pengambilan keputusan, sedangkan investasi tidak langsung dikelola oleh pihak lain. Investor hanya menempatkan dana. Yang ketiga, partisipasi dalam keuntungan. Investasi langsung, potensi keuntungan lebih besar karena dikelola sendiri. Sedangkan investasi tidak langsung, keuntungan berasal dari hasil pengelolaan oleh manajer investasi. Yang keempat, resiko. Investasi langsung, investor menanggung seluruh risiko secara langsung, sedangkan investasi tidak langsung, risiko dikelola dan dibagi oleh pihak pengelola investasi. Serta yang terakhir, waktu dan komitmen. Investasi langsung membutuhkan waktu, tenaga, dan keterlibatan aktif, sedangkan investasi tidak langsung lebih praktis dan tidak memerlukan keterlibatan langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah entitas yang mengelola dana dari individu atau institusi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan dan aset.
Jenis-jenis perusahaan investasi, yang pertama ada reksadana. Reksadana mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura berinvestasi dalam startup atau perusahaan kecil yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengelola premi yang diterima untuk diinvestasikan dalam berbagai aset guna membayar klaim di masa depan. Selanjutnya, aset-aset investasi. Aset-aset investasi adalah barang atau instrumen yang dibeli dengan harapan akan memberikan imbal hasil di masa depan. Contoh aset investasi yang pertama saham. Saham adalah kepemilikan dalam perusahaan yang memberikan hak atas dividen dan potensi capital gain. Yang kedua obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memberikan imbal hasil tetap. Yang ketiga, real estate. Real estate investasi dalam properti fisik yang dapat menghasilkan pendapatan sewa dan apresiasi nilai. Yang terakhir, komoditas. Komoditas adalah barang fisik yang seperti emas, minyak, atau produk pertanian yang diperdagangkan di pasar. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan antara konsumsi dan investasi. Nah, di sini saya akan mereview sedikit apa sih konsumsi dan apa sih itu investasi. Konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dipengaruhi oleh pendapatan, suku bunga, dan kepercayaan konsumen. Kemudian investasi adalah pengeluaran untuk modal seperti mesin, properti, saham yang bertujuan untuk meningkatkan produksi di masa depan. Lalu apa sih hubungan antara konsumsi dan investasi itu? Hubungannya merupakan konsumsi yang tinggi dapat mendorong investasi karena perusahaan akan berusaha memenuhi permintaan yang meningkat. Sebaliknya, investasi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi. Konsumsi mendorong pertumbuhan permintaan barang atau jasa sehingga memacu investasi produktif. Sebaliknya, investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat sehingga memperkuat konsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.